Pak Bakir ngerti kan ndi? Pak Bakir. Bener apa? Tunggu di? Sidoarjo. Oh, tunggu ibu tuh. Pak Marjio, tunggu di Pak Marjio. Oh, betul. Oh, betul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Terakhir kita sampai halaman 11 dari Ibnu Abbas ya. Halaman 11 hadis yang kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lau anna ahadakum, kalau saja bahwa salah seorang dari kalian idza ata ahlahu, apabila dia mendatangi istrinya, mengumpuli istrinya, qala, dia berkata berdoa, Bismillah dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah jannibna syaitana, jauhkanlah setan dari kami. Wa jannibi syaitana, dan jauhkanlah setan ma razaqtana, dari apa yang engkau rezekikan kepada kami. Kalau mau berhubungan suami istri nggih, berdoa bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kalau faqudiya bainahuma waladun, lalu ditetapkan bainahuma, di antara mereka berdua itu waladun, anak. Kalau dari hasil hubungan itu kemudian Allah memberi anak ya, artinya Allah memang menakdirkan begitu, itu lam yadurruhu, setan tidak bisa memadharati dia. Setan tidak bisa memadharati dia. Ini nanti dibahas oleh ulama. Lam yaduruhu itu gimana maksudnya? Lam yaduruhu apa sama sekali tidak bisa memadharati, tidak bisa menggoda? Oh tidak, jawabannya tidak begitu. Tapi setidaknya lebih terjaga, lebih terlindungi gitu ya. Nek dipastikan setan blas reso nggoda ya tidaklah. Karena kan bagaimanapun juga manusia itu jadi diuji dengan adanya setan itu. Kita memang ngajak pada yang buruk lah, manusianya gimana? Gelem ra tidak yang buruk kan gitu. Keterangan syariat Islam mencakup segala aktivitas kehidupan, bahkan dalam hal berhubungan intim suami istri. Disunahkan untuk berdoa dalam berjima supaya dijauhkan dari setan. Ini menunjukkan bahwa berjima itu bernilai ibadah, sebagaimana pada hadis yang lainnya, hadis yang panjang nih kok ya. Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan pada kemaluan salah seorang dari kalian shadaqah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu walahu ajrun. Ya Rasulullah, bagaimana orang mendatangi syahwatnya, mendatangi istrinya kok dia dapat pahala? Rasul bertanya genten, awalaisa idza wada'aha fil harami kana lahu wizrun. Bukankah kalau dia meletakkan kemaluannya itu pada tempat yang haram, maksudnya berzina, kana lahu wizrun, dia juga dosa, dapat dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun, gitulah ya. Maka ketika dia meletakkan itu pada yang halal, maka dia dapat pahala. Ini kalau untuk anak-anak muda, itu saya pernah nulis juga nih, nulis buku tentang itu.
Jadi ini loh bedane wong yang-yangan karo wong nikah. Wong yang-yangan ki kabeh haram, kabeh dosa. Demok dosa, goncengan dosa, gojekan ya dosa. Ngomong dosa, bukan apa-apane kan ya. Sampai ke zina, naudzubillah min dzalik, tambah dosanya tambah gedene. Tapi kalau suami istri itu loh, apa namanya, gojekan untuk ganjaran kan gitu kan ya. Suami istri loh ya, suami istri. Sampai ke jima pun dapat pahala. Jadi itulah bedanya orang nikah dan orang yang tidak nikah. Tidak nikah itu artinya berhubungan laki-laki perempuan di luar nikah. Tetapi masalahnya setan mesti tidak tinggal diam. Setan ngojo-ojoki. Wis kowe timbangan rabi ngene wae penak, kan gitu kan. Padahal jane ora penak jane. Tidak enak. Susah gitu loh. Orang kalau dengan istrinya gitu ya. Jadi gampangannya rembuk, dia sah jadi suami istri. Kan ya apa? Enggak pernah takut ada masalah apa misalnya terus tiba-tiba terus digrebek wong, digrebek artinya iki bukan suami istri tanpa pernikahan. Loh, enggak, aku sholat nikah kok, kan gitu kan. Kalau saya gitu kan mudah. Lah tapi kalau berhubungan selingkuh, kalau orang sekarang bilang selingkuh atau apa, kan dia wedi tuh diketahuan. Anune apa delik-delikan kan gitu kan ya, susah. Nah, makanya itu sebenarnya disimpangkan oleh setan. Lah kita jangan mau jadi yang ini saja. Ini saja gimana? Ini loh, kalau Rasul ngajari kalau datang pada istri berdoa. Berdoa itu artinya sing dilakoni iku ya ibadah. Terus ibadah niku ya ana sing penak, ana sing susah, ana sing rekoso. Orang berpuasa ibadah nggih. Buka niku ibadah mboten? Buka. Ibadah. Wong buka niku Nabi ku ngakon buka kan itu nggih. Buka ibadah. Lho enak ya memang enak ibadah sing penak ki enak gitu loh. Ada memang. Orang berbuka puasa kan semua orang seneng loh nggih. Tak kok ora eneng to wong buka ora seneng yo ora eneng. Walaupun gur telo napa gur enak to nggih. Apa gur es teh napa teh hangat enak to. Tapi dapat pahala orang berbuka itu. Gitu loh. Kenapa? Karena ibadah. Itu ya makanya kalau segala aktivitas kita itu kita niatkan untuk ibadah, yo ganjaran kabeh gitu. Jenengan nyambut gawe, golek rezeki, golek nafkah, niat ibadah, ya untuk ganjaran. Duit rong karuan itu ganjaran mesti entuk, kan ngoten. Memang iya, tapi pahala mesti dapat. Makanya kalau sebagian ulama apa to kok wong dadak nyambut gawe iki, golek ganjaran. Nek cara rezekinya wis nek data rezekine. Lah ngomong nyambut gawe, golek ganjaran, cari pahala. Oh, gitu loh. Cari pahala. Kita kan golek ibadah, golek ganjaran gitu makanya. Jadi aja kalah karo wong Cina. Cina Tionghoa sing mboten Islam lho nggih, bukan Cina Muslim. Ah wong Jawa iki kleru. Jarene nek ndi kowe golek gawean. Oh golek gawean. Ya sing dientuke gawean ora entuk duit jane gitu. Dari wong Cina. Oh Cina lha kowe golek apa kok? Aku golek duit. Ora usah golek gawean, golek duit gitu. Maka karena aku golek duit, aku duit. Lah kowe golek gawean, gawean ora dedet kan gitu. Itu kata orang Tionghoa. Bukan gitu maksudnya. Nah kita bukan golek gawean, bukan golek duit, golek ganjaran, cari pahala. Kok dadak buka warung, esuk awan-awan buka warung, nggih pas eko nggih. Buka warung. Kok dadak ngono? Golek ganjaran. Nah, gitu, golek ganjaran. Pak Supri tak keliling, saya keliling mboten. Nah, keliling-keliling kok ngene kok golek ganjaran. Rezeki wis enek jatahe. Jadi misalnya nggih, mboten nyambut gawe, niku rezekine tetep kok mboten berkurang, mboten. Ning ora entuk ganjaran, malah dosa. Lah kan nyambut gawe kok kon golek nafkah ora golek nafkah kan dosa. Tapi rezekinya tetap sama itu, tidak berkurang. Makanya jangan salah nggih, jangan salah. Aku kuwi wis nyambut gawe kok ora entuk. Lah sing mbok golek iki apa gitu. Golek ganjaran ya mesti entuk nek golek ganjaran. Niate bener, nek golek duit ya sok entuk sok ora, wong jatahe. Oke, berikutnya an Aisyah qalat kuntu aqtasilu. Saya itu mandi, Aisyah mandi, ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid dari satu bejana. Satu ember itu pakai berdua. Min qadahin dari satu wadah yang yuqalu lahul faraq
yang biasa disebut dengan al-farok. Farok itu wadah yang isinya volumenya sekitar 2,5 sok. 1 sok itu sekitar 3 liter atau 3 liter itu lah, yang 3 liter ya 3 liter berarti 2,5 sok berarti 2, 6 tambah 1,5, 7,5 liter. Nah gitu loh. Nggih mboten. Kok kendel niku iso ngikuti apa ngantuk. 1 sok itu kan 3 liter. 2,5 sok berarti 7,5 liter kan itu ya. Ini apa namanya? Isinya 7,5 liter itu dipakai mandi bersama suami dan istri. Ini sebagian orang nanti kan mengejek, Mak Isyah ini riwayatnya kaya ngene ngisi-ngisi. Loh bukan ngisi-ngisi ini. Kan ini cerita suami istri mandi. Loh apa tahu masalahnya? Suami istri mandi itu masalahnya di mana? Kan di rapopo toh. Olah bojone lho karo bojone. Kan boleh, enggak apa-apa itu loh. Satu yang kedua, orang kata itu tuh porno. Loh porno iki lho ning ndi gitu. Kadang-kadang orang tuh ya ngopo beraktivitas dengan suaminya gitu kok disebutkan loh masalah suaminya itu nabi gitu loh. Nek misalnya dhewe nggih kita punya istri terus istri kita cerita masalah apa namanya yang dilakukan saya sama kita sama istri kita ya itu memang iya. Nek nabi kan tidak, soalnya nabi itu dicontoh dia itu. Nabi itu dicontoh. Salah satu yang dicontoh itu nabi sebagai suami. Gen dadi suami sing apik iki piye? Iki nyontoh nabi gitu loh. Lah niku sing iso cerita garwane. Kan gitu. Yang bisa cerita kan istrinya. Orang lain kan enggak tahu gitu loh. Itulah makanya nabi itu istrinya banyak kata biyen cetha gitu loh. Nabi iki piye itu biyen cetha. Ini cerita ngene oh jadi gambarnya kayak gini. Kenapa? Karena nabi itu uswatun hasanah. Nah gitu loh. Jadi kita sampaikan nanti kalau ada yang ini sudah ada bukan kok kalau ada. Sekarang sudah ada mengkritisi hadisnya Aisyah. Aisyah itu mosok dicium Nabi diceritake ngisi-ngisi loh ngene lho ya. Justru karena itu maka jadi dalil suami mencium istri waktu Ramadan itu waktu puasa itu boleh ora dosa sing ora kena ki jima gitu. Cuma nanti ulama mau bikin apa jenenge aturan. Nanti kalau mencium kemudian terbangkit syahwat nah itu jangan jadi tidak boleh masalahnya itu loh. Itu Nabi bisa menjaga syahwatnya sehingga tidak masalah gitu loh. Jadi kalau bisa aman tidak apa-apa. Tapi kalau tidak jangan gitu loh. Joglek molo we gitu loh. Karena ini waktu Ramadan ini jangan. Tapi bolehnya boleh gitu loh. Jadi itu untuk menceritakan bahwa Nabi waktu apa itikaf terus disungkati sama Aisyah. Nabi itu disisiri mengeluarkan kepalanya dari masjid sini masuk ke rumah terus disisiri Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah itu sedang haid gitu loh. Gitu loh ya, terus disisiri sama Aisyah. Ngono diceritain. Loh ini Nabi masalahnya. Artinya orang tahu ngono iki lho ora apa-apa. Dalile Nabi tahu ngono gitu loh masalahnya. Jadi bisa dipahami nggih. Sudah ini kembali ke sini lagi. Terus belum selesai. Ini menurut seorang ahli seksologi itu masalah seks ya, masalah kelamin, hubungan suami istri. Itu malah merupakan obat terhadap masalah pada hubungan seks suami istri. Jadi obatnya malah itu gitu. Nah, ini saya cerita karena ini kejadian sesungguhnya. Saya itu diceritani oleh teman saya itu pernah satu seminar dengan dokter ini tadi. Sang dokter sudah lama hendak meresepkan ini kepada pasien-pasiennya tapi dia khawatir bila itu bertentangan dengan syariat Islam. Dalam ilmu dia itu cara penyembuhan penyakit yang seperti ini tuh suami istri mandi bersama. Dalam ilmu dia. Cuman dia mau meresepkan itu pada pasien yang mengalami penyakit gitu, tidak dijelaskan penyakitnya apa nggih. Pokoknya penyakit gitu. Ini dia takut. Engko nek tak resepe ngono, engko nek bertentangan karo Islam piye? Gitu. Dia orang Islam tapi ya orang ngaji lah, orang ngaji ini ya ngaji umum itu enggak begitu paham. Suatu ketika dia itu seminar bersama dengan teman saya ini waktu di Jogja dulu ya, di Jogja seminar satu majelis itu teman saya ini membawakan hadis ini atau semisal ini bukan saya tidak tahu detailnya pokoknya hadis yang semisal pokoknya isinya mandi bersama kan diriwayatkan juga oleh Ummu Salamah Juwairiyah Ummu Salamah adalah sama Aisyah diceritakan itu terus
Kaget sih dokter tadi. Setelah selesai seminar, lalu dokternya tadi berterima kasih kepada teman saya. Terima kasih ya, terima kasih. Itu tadi hadis ya? Iya hadis. Saya itu selama ini mau meresepkan itu kepada pasien saya takut kalau gitu itu dilarang dalam Islam. Saya khawatir karena saya tidak tahu. Setelah tahu sekarang ini ternyata ada hadis begitu, Nabi malah melakukan seperti itu. Lah saya jadi berani sekarang tak resep kayak gitu pada pasien-pasien saya gitu loh. Punya masalah gini, hubungan suami istri bermasalah, nah ini silakan. Nanti ditempuh caranya begini, mandi bersama, nah, gitu loh. Itu caranya begitu. Ini jadi sekaligus menjadi bukti bahwa poligaminya Nabi, ini poligami berbilang istri maksudnya nggih, menjadi bukti nyata bahwa poligami Nabi itu banyak manfaatnya untuk umat beliau. Hadis tentang mandi bersama ini juga diriwayatkan oleh Maimunah. Oh saya salah ya, bukan Ummu Salamah, bukan Zuhairiyah, tapi Maimunah istri Nabi SAW. Maimunah itu istrinya Nabi, Aisyah juga istrinya Nabi. Cara mandi wajib, mandi junub janabat itu mandi junub itu. Itu yang riwayatkan ya istrinya Nabi. Dan orang mosok sahabat delok Nabi waktu mandi kan ya nggak mungkin kan, gitu loh. Makanya itu pentingnya di situ itu tadi, karena sekali lagi yang jadi suami ini loh, ini uswatun hasanah ini, maka dia harus ditiru sampai ke masalah-masalah yang pribadi begitu ya harus diberitahukan. Kenapa? Karena memang itu untuk ditiru oleh umatnya, gitu maksudnya ya. Nah, kemudian berikutnya an Abi Hurairah ini di halaman 12 nih. Qala Rasulullah SAW rahimallahu rajulan. Semoga Allah menyayangi rajulan seorang laki-laki yang qama minal lail, dia berdiri dari waktu malam, bangkit maksudnya sholat malam. Fa sholat lalu dia sholat, dia berdiri bangun waktu malam terus dia sholat. Wa aiqadha imra'atahu, lalu dia membangunkan istrinya. Tangi bengi nang ini garwane dibangunkan. Fa in abad, maka jika istrinya ini enggan, nadhaha fi wajhil ma'a, nadhaha dia memercikkan pada wajahnya istri, wajahnya istri itu al-ma'a air. Gentangi itu karepe aliran air diperciki gitu biar bangun. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, rahimallahu imra'atan, semoga Allah menyayangi seorang perempuan yang qamat minal lail, yang dia bangun dari waktu malam. Fa sholat, lalu dia sholat. Wa aiqadat zaujaha, lalu dia membangunkan suaminya. Tangi sholat terus nangekne garwane sing kakung. Fa in aba, maka jika enggan, si yang suaminya ini enggan tidak mau bangun, nadhahat fi wajhil ma'a, dia memercikkan ke wajah suaminya itu ma'al ma'a air, diciprati banyu, perciki saja ini, perciki banyu sedikit gitu. Suami istri yang soleh dan solihah adalah suami istri yang saling membantu dalam beribadah. Masing-masing dari mereka mengajak pasangannya untuk semakin dekat kepada Allah. Itu loh. Suami yang baik itu gitu, bangun malam, tangi wengi, nangekne garwane, sing kang putih ditangekke. Lah gelem tangi, goleke banyu dipersiki. Itu digrucuk lho nggih. Grucuk lah kebroh. Persiki saja, persiki sedikit itu biar bangun. Tujuannya itu untuk membangunkan, bukan untuk napa jenenge ngrujuki wong, mboten, untuk membangunkan saja, bangun gitu. Atau sebaliknya, sekarang istrinya yang bangun, suaminya masih tidur. Dia sholat lalu membangunkan suaminya, dibangunkan. Tidak mau, diperciki air biar mau bangun, gitu loh ya. Itu suami istri yang bagus seperti itu. Suami istri yang tidak bagus, turu kabeh itu, ora sing tangi. Ada sing tangi sih malah dijak turu neh lho, malah elek gitu nih. Jangan ya pakai bangun. Jadi malam hari ini nggih tinggi sare ini nggih tinggi tangi ngoten lho. Ora kok sare full mboten, ning ya ora kok tangi full nggih mboten. Kan ngoten Nabi kan ngajari ngoten nggih. Sebagian waktu malam gunakan untuk
beribadah, sebagiannya digunakan untuk tidur, sebagian waktu siang digunakan untuk kerja, cari pahala tadi, cari nafkah, cari pahala. Bagian digunakan untuk ibadah, kan gitu, dibagi. Kalau saudara-saudara kita dari kalangan jamaah tabligh gitu ya, jauh lah itu, mereka itu punya bukan hadis ya nih, cuman aturan mereka sendiri. Untuk amal soleh ini, dakwah ini, mereka kan bisa berdakwah, dikasih apa istilahnya, bagian gitu, dibagi bagian. Pokoknya diawali dengan 1/10 dari waktu kita itu kita gunakan untuk dakwah fisabilillah, untuk berpikir agama istilahnya gitu, berpikir agama. Karena satu hari itu 24 jam, maka 2,5 jam digunakan untuk itu. Nah, gitu loh. Orang 2,4 ya digenepi lah 2,5 jam. 2,5 jam digunakan untuk itu. Maka mereka kan punya acara harian itu, janjane ya. Acara harian. Pokoknya sekarang ini asar sampai maghrib, asar sampai isya di masjid. Nah, gitu. Terus itu lurus setengah jam muncul itu kan gitu. Dan dibagi nanti sore sama pagi hari. Jadi 10% kehidupan. Maka kalau satu hari 2,5 jam, kalau 1 bulan 3 hari. Betulnya 3 dino ngoten lho. Lah sesasi kan 30 dino, 1/10 itu 3 dino. Niki mboten hadis lho niki mboten. Tidak ada hadis seperti itu. Ini mereka cuma bikin sendiri. Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Artinya bikin gitu. Yang jelas jangan mendakwakan itu paling benar kan mboten, tapi itu cara mereka gitu. Dalam 1 bulan 30 hari, 3 hari keluar fisabilillah. Dalam setahun kan 360 hari nih, 350 hari, 40 dino, gitu loh. Nah, kok 40 dino, genep 40 dino ngono wae, digenepi 40 hari. Di samping itu juga banyak kan 40 hari usia 40, Nabi Musa juga 40 hari, macam-macam golek sing gadok-gadok dengan itu. Prinsipnya begitu. Jadi tahap pertama gitu. Nah, tahap kedua sekarang tidak 1/10 tapi 1/3 waktu. Maka dalam sehari semalam karena 24 jam 8 jam 8 jam itu nggo fisabilillah, mau mulang, mau ngaji, mau ngopo itu 8 jam sehari semalam 28 jam. Dalam 1 bulan karena 30 hari 10 hari tambah akeh gitu loh. Jadi cara gampangane golek dunya 20 dino, sing nggo akhirat itu 10 dino. Terus nanti itu bertahan berapa lama enggak tahu, tergantung orangnya. Sampai waktunya nanti separuh waktu. Jadi sehari semalam itu 24 jam atau malam dianggap 12 jam, siang dianggap 12 jam. 12 jam dibagi 6 jam itu untuk cari nafkah tadi, yang 6 jam untuk fisabilillah. Pokoknya dakwah, mulang, ngaji, apa gitu 6 jam sama. Malam harinya yang setengah malam itu untuk tidur, setengah malam untuk bangun, begitu loh. Ora kok dakwah bengi-bengi mboten. Tapi maksudnya malam hari itu untuk Allah gitu loh. Untuk Allah itu maksudnya ngaji, baca Quran atau sholat malam separuh malam, begitu loh. Separuh malamnya untuk tidur. Nah, itu gitu ya. Itu sekedar yang saya tahu saja, yang saya tahu saudara kita itu begitu. Jadi walhasil kembali ke sini tadi kita juga gitu. Ya paling ora ya aja kok terus ratangi. Soalnya kesel banget ya tenong jenenge wong kesel ya meneh. Tapi dibiasakan bangun malam, istrinya diajak bangun malam, gitu loh. Tangi bengi. Aja tangi Mas tangi. Apa? Delok bal piye. Ya delok bal sih tidak dosa nggih, ora dosa ning orang ya kan rugi to nggih. Bengi-bengi jatah Allah mengatakan Allah turun ke langit dunia, Allah tanya siapa yang minta ampun aku ampuni, malah tinggal delok bal. Sik, lu tak delok bal sik, malah gitu. Ora iman-iman to nggih. Makanya itu begitu ya. Hasil kembali ke yang saya sampaikan tadi begitu ya. Ini bisa seperti ini subhanallah. Alangkah indahnya itu hidup begitu. Artinya suami itu saling bantu untuk bisa beribadah kepada Allah. Berikutnya Ani bin Abbasin qala ja'a rajulun ila Nabi, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia berkata orang tadi, inna mraati la tamna'u ya dalamisin. Sesungguhnya istri saya itu
tidak menolak tangan orang yang menyentuh. La tamna'u tidak menolak ya dalam isin tangan lamis orang yang demok, orang yang nyentuh. Qala Nabi mengatakan aghribha, ceraikanlah dia. Wis pegatan wae istri kamu itu. Qala dia berkata akhafu an tatba'ahan nafsi. Saya khawatir kalau diri saya itu masih ngikuti dia, jadi rindu gitu loh. Nek tak pegat aku piye, pengen ketemu gitu. Nabi berkata fastamti biya, kalau gitu bersenang-senanglah dengan dia. Cinta, ya wes, ora kuat megat ya wes. Saya bacakan keterangan dulu ya. Tidak menolak sentuhan orang yang memiliki tidak menolak sentuhan orang itu memiliki dua makna. Satu, tidak menolak orang yang mengajaknya untuk berbuat mesum. Itu artinya wanita yang buruk gitu kan. Mosok sudah punya suami kok dijak wong liya gelem, aneh toh. Berarti kan orang buruk itu. Yang kedua, tidak menolak ajakan orang untuk mengambil harta suaminya lalu memboroskan dan memubadirkan hartanya gitu. Lah kurang diditi jikuan, ditibu-tibu jikuan. Wis digodolan, kan gitu kan. Lah sekarang bila suami tidak mau mendidik dan mensolihahkan istrinya, maka sebaiknya dia menceraikannya. Dididik ora iso, suaminya sing ora iso didik, istrinya masih ngeyel terus gitu loh. Ya sudah diceraikan saja. Kenapa? Karena nanti kalau tidak, suaminya itu akan jadi dayus itu. Dayus itu apa? Suami yang membiarkan istrinya berbuat maksiat. Namanya dayus dalam bahasa hadis. Dikira perlu pemahaman gini. Kita sebagai suami, ini bapak-bapak, saya bicara pada bapak-bapak dulu. Bapak-bapak yang jadi istri yang punya istri semuanya, itu kita punya tanggung jawab. Istri kita itu tanggung jawab kita. Terus kalau istri kita itu salah, dikandani, dididik sing apik, diajari sing bener. Dididik ora iso, yes dijauhi tempat tidurnya, tetap ora iso, dipukul, tetap ora iso, nggak diceraikan. Lah kowe ora iso didik kok. Kalau kamu tidak bisa mendidik, kamu pertahankan itu nanti ngerusak gitu loh. Ngerusak itu kenapa? Ya jadi gimana? Wong yang sini maaf nggih, yen sewu nggih. Gambarannya yang sini itu jalan ke barat sana, maksudnya jalan ke timur. Ya kan rusak rumah tangganya itu. Tidak setel antara suami dengan istri. Dalam mendidik anak tidak setel. Bapaknya misalnya, pokoknya orang oleh ndelok TV. Wis. TV iki ndeloke mung seminggu pisan. Ya gitu. Ibunya enggak. Pokoknya bapak mulung ndelok TV le. Gitu. Bapaknya ndi? Ngaji ya ndelok TV. Lah rusak no jenenge. Kan gitu kan. Makanya itu ya harus sama. Ujung pendidikannya itu sama. Walaupun caranya berbeda. Ibu dengan lembut, mungkin bapak dengan tegas, tapi sama-sama ora oleh. Jadi ngeten contohnya nggih. Anak minta sesuatu itu buruk untuk dia. Misalnya mau lagi loro kok njaluk es, loro panas njaluk es, jenenge bocah nggih, dah cilik. Ora oleh. Bapaknya tegas, ora oleh, enggak boleh. Ibunya iya dengan lembut, tapi ya hasilnya tetap ora oleh gitu loh. Nduk, ora kena ngombe. Ora pengen duwe ya tetap ora kena. Ning tetap ora oleh gitu loh. Katanya satu, tapi yang menyampaikan beda. Apa caranya berbeda? Bapaknya dengan tegas, ibunya dengan lembut, tapi ujungnya sama gitu loh. Caranya begitu itu. Bukan kok sing kene ora oleh, sing kene oleh. Sehingga kan jadi anak itu terbiasa dididik jadi pengkhianat gitu loh. Pokoknya misalnya sekarang ibunya ya. Ngoten iki ora ndak boleh sama ibu. Ibu murah enek. Wis saiki oleh. Lho, lah nek ngono ya rusakno. Disepakati dulu. Ini yang boleh apa, yang enggak boleh apa. Gitu loh, sepakati dulu. Lah sekarang masalahnya kalau terjadi kejadian sudah jadi istri kok dikandani ngeyel. Ya makanya diceraikan saja daripada rusak kabeh engko.
Mending sing rusak siji daripada sing rusak sak keluarga, gitu loh mikirnya. Ya, jadi ini perlu hati-hati nggih, soalnya jangan sampai kemudian jadi salah paham. Bila suami tidak mau menceraikannya karena sangat menyayanginya, maka dia harus mencegah istrinya berbuat mesum atau mencegahnya dari membadirkan harta. Jadi mencegah ya ora, megat ya ora, ya kan masalah kalau gitu. Mencegah istri dari berbuat mesum dilakukan dengan cara mempersering hubungan intim dengannya. Mencegah istri dari membadirkan harta dilakukan dengan melakukan pengawasan ketat dan menyimpan harta secara berlapis-lapis sehingga istri tidak bisa mengambilnya. Ini berbeda dengan yang kemarin Abu Sufyan itu ya, istrinya Hindun itu kan. Itu karena Abu Sufyannya kikir. Nah ini enggak, suaminya tidak kikir, tetapi istrinya saja yang maunya ambil buahnya terus dihabiskan. Didane ya entek dite. Gara-gara tadi pegawai negeri atau pegawai swasta tapi gajian per bulan gitu, laki gajian ambil gaji serahkan istrinya semuanya, Bu gajine iki wis aku njuk sithik tinggo mlaku sasi iki wong iki istrine gon kabeh. Terus istrinya ini termasuk istri yang boros, haji yang harusnya untuk 1 bulan lagi 10 dino entek gitu. Terus piye? Ya wis masalahnya itu, makanya nek saran saya jangan kok diberikan isi semua itu, jangan gitu loh. Ya sesuai kebutuhan saja, butuhnya berapa bayar gitu. Butuh beli beras, tukangnya beras. Butuh beli apa lagi bumbon, tukangnya bumbon kan gitu kan. Nanti rembukan gitu loh, semene. Kalau perlu dijatah sehari sekian, anunya dia sekian, jatah sekian. Gitu. Jadi jangan langsung dikasih dalam jumlah yang besar karena tidak semua orang itu mampu membelanjakan harta dalam jumlah yang banyak. Awake dhewe nggih, misale dhewe lah sing gampang. Cobi jenengan bayangke tok kon, mboten usah dilakoni. Dilakoni ora iso kok, angel. Sakniki dikeki duit 1 miliar coba. Bingung mboten? Nek kula bingung. Bingung to artinya iki arep tak nggo apa ya? Kan ngono to nggih. Mesti begitu kan, mikirnya macam-macam gitu. Iki gratisan iki duit saka Brawijaya, apa Brawijaya? Duit 1 miliar, wis. Terserah iki halalan thayyiban wis ngono. Kita masih bingung. Bahkan kita mau beramal soleh masih bingung. Iki tak ngopo? Tak nggawe masjid. Oh, kan gitu toh. Karena belum tahu duit. Belum pernah pegang lagi. Makanya kita cek dulu gitu loh. Istri kita itu termasuk yang tipe apa? Tipe yang iso ngecaki duit. Nek iso ngecaki itu enggak apa-apa, kasih banyak. Tapi kalau enggak, ya kita yang mengendalikan gitu loh. Iya Bu ya, nyeluknya Bu nama istri gitu ya. Ini apa namanya? Uang iki dinggo setengah sasi ya. Nah, gitu. Terus sesuai jalane duit neh lho. Lah nek iki wis entek. Hah? Wis entek. Mbok nggo apa? Mbuh ya aku ya ora mudah. Kok sik. Diteliti sik iku mau tuku apa gitu. Saya ceritanya ini kisah nyata. Sudah cukup lama, tidak tahu berapa puluh tahun yang lalu saya diceritani oleh guru saya itu. Ada pegawai negeri, kan gajian tanggal 1 ya, pegawai negeri ya. Tanggal 1 gajian, terus baru dapat 3 hari itu sudah bingung boleh utang. Tapi pegawai negeri itu ditanyai oleh pegawai negeri yang lainnya, loh, ndek ngene wae gajian to. Lagi wae gajian wingi iki. Mosok saya iki seneng didik golek utang. Iya, lah piye to? Lah tak kene bojoku. Gajian saya wis siap. Lah terus sekarang bojomu nggo apa? Ngene ceritane, dia cerita. Ketika habis gajian tuh, sebenarnya wah nggo ditake to nggih, nggo ditake. Terus enek wong teko dodol napa niku? Dodol berambang. Brambang murah banget gitu. Saat ini berapa harganya itu? Pinten sing sak belanja? Pinten Pak Sepi? 20.000 sekilo. Sekilo 20.000 anggaplah ngoten nggih. 20.000 sekilo. Lah iki 20.000 iki sekilo iki pinten Pak Eko? Pinten? 38, anggaplah 38 nggih, 38 kilo, 38.000 per kilo. Iki berambang ngedol iki mung 17.000 sekilo. Wah, murah banget iki. Wis separone tok. Akhirnya dia beli. Berambang itu dia beli ora sekilo, setengah kintal.
Lah itu berambang. Lah murah kok gitu. Bar kuwi enek-enek wong dodol niku dodol niku lho. Jarik. Nah, jarik bener iki. Men tau krungu nggih tak critani. Dodol jarik. Murah ya pasti niku lho. Tuku-tuku wis tuku. Bar kuwi enek wong dodol minyak goreng. Minyak goreng. Ya murah ya, minyak goreng sakniki regane pinten? Sak liter 5.000. Wah, iki minyak goreng 7.000 tok. Setengah liter, sak liter murah banget. Tuku minyak goreng piro ngono digo kabeh wis. Agek sesuk 3 dino entek gitu ya. Entek lho kok lah ngono ki mau piye? Terus akhirnya teman-temannya ini do gojekan wis ngene wae. Ora sahutan. Kowe ra wis ndek beras to. Wis ndek beras wong barek gawe negeri entuk beras to nggih. Beras jatah iki wis kowe masak beras wis. Terus engko goreng brambang diisi digoreng. Brambang goreng gitu. Dadi maem nganggo sego, lawe brambang goreng. Kan brambangmu kan akeh. Setengah kintal lho. Digoreng pirang-pirang dina rantek kuwi. Omone brambang. Terus piye lha ngono kuwi mau. Lah kok carane kuwi mau terus malah ditambahin nek. Terus wadine terus digo joget jarene ngoten. Terus digo joget. Lho kok lah itu tadi contoh. Ini kisah nyata loh nggih, kisah nyata. Contoh orang yang tidak bisa ngecake duit gitu loh. Ya kalau gitu, kalau istri kita gitu, kita jangan marah-marahi dia, tapi kita saja yang menjaga. Wis kita kayak ini saiki bendino ya, sira butuh ini bayar. Ngoten niku nggih mboten wong wedok tok, lanang nggih enten sing ngoten niku. Lah nek sing lanang ngoten niku nggih malah delok-delok bojone mawon. Iki cekel lho Bu. Nek tak cekel kok entek, aku tuku brambang lho. Brambang tengah kental itu tadi. Kayaknya kita harus tahu. Atau kalau enggak kita minta tolong teman yang lain. Makanya nih kita hidup bareng-bareng ini saling minta tolong. Aku Pak titip duit ya. Loh kok titip ngapa? Nek tak cekel lagi ngontek loh. Gitu ya, jangan. Caranya begitu tadi sampai detail. Kalau emang tidak bisa pegang uang betul ya sudah dibelikan saja. Butuh apa? Butuh ini belikan, butuh ini belikan gitu loh. Jadi walhasil terjadi seperti itu. Baik, yang terakhir dua penjelasan la tamna'u yadalam ini dibantah oleh seorang ulama menyatakan bahwa maknanya adalah istri yang sangat ramah, gerapyak dengan semua orang, tidak pekeuh atau risih berinteraksi dengan orang lain termasuk orang laki-laki. Tapi juga buruk kan ini. Ada buruknya. Kenapa? Karena harusnya kan seorang istri itu kan yang menjaga dirinya. Kalau suaminya sedang tidak ada di rumah itu, kalau ada tamu, ditanyai dulu tamunya ini siapa, butuh apa gitu. Maka mestinya menjaga gitu. Maaf ya, suami saya sedang tidak di rumah. Enggak apa-apa, saya ketemu ibu, enggak apa-apa. Lah butuhnya apa? Kalau butuhnya sesuatu yang enggak jelas, enggak usah diterima gitu loh. Orang sekarang kan kadang-kadang gitu. Mumpung suaminya pergi, datangi nanti malah ngambil sesuatu, jadi rampok atau macam-macam. Lah caranya kalau kita pakai din, kalau suami tidak di rumah, kalau ada tamu ya disampaikan aja, maaf ini tidak bisa mempersilahkan masuk karena suami sedang tidak di rumah. Gitu saja sampaikan gitu. Gitu ya. Soalnya kalau tamunya dure dhewe wis akrab ya lain gitu. Tapi kalau orang luar sama sekali tidak tahu apa-apa nanti jadi masalah. Makanya ini istri yang sangat ramah, gerapyak itu juga tidak baik. Maksudnya gerapyak dalam arti buruk ya. Karena tidak risih ketemu dengan orang lain termasuk laki-laki. Perempuan yang baik itu menjaga diri. Kalau ketemu dengan laki-laki menjaga diri. Ini laki-laki ini bukan apa-apanya, maka dijaga menjaga diri. Laki-laki yang baik juga gitu. Perempuan ini bukan apa-apanya, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan kakaknya, bukan adiknya. Ya dijaga menjaga diri gitu loh ya. Tidak kemudian berbuat yang sebagaimana sesama laki-laki. Ya, modal-modal laki kan beda nggih, berbeda dengan itu tadi. Baik, sudah selesai ini. Ada pertanyaan barangkali? Tidak ada. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin.